Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut berbangga serta tak lupa juga kita untuk bersyukur karena alhamdulillahirabbil alamin pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan, kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagai sebuah tradisi dan kebiasaan, setiap kali kita memasuki bulan Ramadan, umat Islam senantiasa sibuk dengan banyak hal, terutama terkait dengan aktivitas ibadah sebagai umat Islam. Yang paling sering menjadi tolak ukur utama bahwa bulan Ramadan masuk adalah kebiasaan membaca Al-Quran. Kebiasaan ini biasa kita laksanakan baik di surau-surau, masjid, majelis taklim, hingga tempat perkumpulan kajian Islam yang ada di sekeliling kita. Nyatanya ini adalah sebagai sebuah tradisi yang memang menjadi tolak ukur kita bersama untuk memastikan bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat Islam yang pantas mendapatkan kemuliaan dan berkah yang luar biasa tak terhingga di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran juga erat kaitannya dengan apa yang kita usahakan khususnya di bulan Ramadan ini. Karena sebagai sebuah pengetahuan bahwa ternyata para ulama terdahulu pun bahkan sudah memberikan sebuah contoh bagaimana mereka menghadapi antusiasme, kemudian bersemangat ketika menghadapi bulan Ramadan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang ternyata ketika di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khotaman. Satu kali khotaman dilaksanakan di dalam sholat sunnah, satu kali khotaman dilaksanakan di dalam sholat fardu setiap harinya, sehingga di total selama 1 bulan totalnya menjadi 60 kali khotaman. Begitu pula ada Imam Malik yang sengaja memperhatikan seluruh aktivitas belajar di pesantrennya, belajar di lembaga pendidikannya, dengan mengkhususkan kegiatan belajarnya melalui belajar dan mengkaji Al-Quran dengan luar biasa baik. Rasulullah sendiri juga ternyata memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menggunakan bulan Ramadan juga untuk memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran beliau. Setiap kali Ramadan beliau secara khusus didatangi oleh malaikat Jibril. Di dalam hadisnya disampaikan bahwa setiap malamnya Nabi membaca, belajar, kemudian mengkaji Al-Quran kepada malaikat Jibril. Hal ini lagi-lagi memberikan sebuah pengingat kepada kita bahwa pantas ibadah Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah masterpiece yang harus kita galakkan di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang istimewa khususnya bagi mereka yang mencintai Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini pula Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan yakni bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita merasakan dan merayakan kegembiraan kita memasuki bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran secara baik dengan intensitas yang juga bertambah. Beberapa penyebab selain yang menyebutkan kenapa bulan Ramadan juga istimewa dari Al-Qur'annya adalah karena ternyata
Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah dengan terdapatnya salah satu malam di dalam malam di bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yakni yang lazim kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam di mana ketika seseorang beribadah melaksanakan sholat, nilai ibadah, nilai pahalanya bahkan lebih baik daripada 1000 malam. Hal ini juga harusnya yang menjadi sebuah pemicu kita bersama untuk sekali lagi bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan ketakwaan melalui semakin giat melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan. Kemudian salah satu penyebab lain yang perlu kita perhatikan kenapa bulan Ramadan adalah termasuk dalam kategori bulannya Al-Quran, karena nyatanya di bulan Ramadan dengan begitu giatnya kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya, Allah juga memberikan kebaikan bagi siapapun itu yang ingin mempelajarinya. Begitu pula yang berusaha mengajarkan apa yang telah dipelajarinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selayaknya orang-orang yang sudah atau sedang belajar, maka dengan sendirinya keyakinan untuk menunjukkan perilaku yang menunjukkan seseorang tersebut sudah belajar dan mengkaji Al-Quran, maka akan terbangun sebuah perilaku yang juga mendekati kepada hal yang baik dan senantiasa menghindarkan diri pada perilaku yang dilarang oleh Allah, yakni perilaku-perilaku yang menjurus kepada kemaksiatan. Kondisi yang seperti ini mungkin akan sedikit kita alami sebagai sesuatu yang sulit, apalagi untuk saudara-saudara kita yang secara praktik membaca Al-Qurannya kurang lancar. Allah sendiri ternyata memberikan pahala yang berbeda kepada orang-orang yang membacanya atau belajar. Ketika belajar mereka sedang dalam kondisi yang masih belum lancar. Apa itu? Pahalanya terdiri dari 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena dia sudah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala bahwa yang bersangkutan mempelajari Al-Quran dengan berulang-ulang kali hingga akhirnya mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Hal ini harusnya menjadi pemberi semangat kepada kita semuanya untuk sekali lagi bersemangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik. Sebab ketiga yang menjadikan membaca Al-Quran adalah sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yakni bahwa Al-Quran kelak di akhirat akan menjadi syafaat dan penolong bagi kita yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Kelak Al-Quran nyatanya memberikan kita sebuah harapan tentang bagaimana Allah memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, mari kita di momentum bulan Ramadan ini untuk tidak bosan-bosannya meningkatkan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melatih diri untuk senantiasa beribadah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan dan fadilah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya terkait dengan membaca Al-Quran. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.